Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Vida Mastrika. Dalam video bahasa Inggris kali ini saya akan menjelaskan tentang non-action verbs dalam present continuous. Nah, ada beberapa verb yang tidak bisa dibuat dalam bentuk ing dalam present continuous. Nah, verb apa sajakah itu? Ayo kita langsung ke materinya. Apa itu non-action verbs pada kalimat berbahasa Inggris? Nah, ada beberapa verb atau kata kerja yang tidak digunakan di dalam continuous form atau tidak digunakan dalam kalimat yang nanti akan diubah verbnya di dalam bentuk verb ing ya. Jadi verb-verb yang ada di dalam kategori ini, yang ada di bawah sini, itu biasanya digunakan dalam simple form saja, karena verb berikut ini nanti akan merefer kepada states atau keadaan dibandingkan dengan action atau proses. Jadi dia lebih ke menyatakan keadaan daripada menyatakan action atau proses. Kalau di kalimat present continuous itu kan kita biasa menjelaskan tentang apa yang terjadi saat ini ya, makanya verbnya ditambahkan dengan ing ya, jadi berubah dengan tambahan ing untuk menyatakan apa yang saat ini prosesnya sedang terjadi. Nah, kalau dia membicarakan tentang states atau keadaan, berarti verbnya tidak perlu diubah menjadi bentuk ing. Nah, verb yang seperti apa itu? Jadi verb yang menyatakan tentang senses atau perception, atau verb yang menyatakan tentang opini, tentang mental states, tentang emotion atau desires, dan ada beberapa verb yang lainnya. Nah, verbnya itu apa saja akan saya jelaskan sebentar lagi. Nah, senses atau perception itu ada beberapa verbnya yang saya contohkan di sini. Mungkin ada lebih dari yang saya contohkan di sini, tetapi saya rasa yang saya contohkan di sini sudah mewakili ya. Ada to feel, to hear, to see, to smell, dan to taste ya. Ini merasakan, ini mendengar, ini melihat, ini mencium, yang ini merasakan. Ini termasuk senses atau perception. Jadi biasanya tidak digunakan dalam verb ing ya. Nanti yang untuk yang berisi bintang di sini ada formatnya dalam verb ing tapi menyatakan hal yang berbeda ya, bukan tentang senses atau perception. Oke. Contohnya yang kalimat yang pertama itu this cake is tasting great. Ini salah ya. Karena taste di sini menyatakan perception atau apa yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita, makanya taste di sini tidak diubah menjadi verb ing. Kalimat yang kedua ini benar. This cake tastes great. Ya. Jadi dia formatnya adalah simple present biasa, tidak dalam bentuk continuous seperti kalimat yang pertama. Ini salah ya. Contohnya ada feel, hear, see, smell, dan taste. Oke, yang opinion ini lebih banyak contohnya. Ada assume, believe, consider, doubt, feel. Feel di sini yang artinya adalah to think ya. Find yang artinya adalah to consider, bukan menemukan ya. Suppose dan think. Ini juga ada bintangnya, ini nanti akan dijelaskan selanjutnya. Contoh kalimatnya yang pertama dengan believe. I am not believing you. Ini salah karena ini termasuk opini. Believe-nya kita pakai bentuk yang base saja tanpa ditambah ing.
I don't believe you, itu yang benar ya. Yang kedua, I am thinking he is American ya. Di sini think ini adalah bukan artinya sedang berpikir. Jadi think ini artinya di sini adalah menyatakan tentang opini. Jadi thinking yang dengan verb ing ini salah, yang benar adalah I think he is American. Ini opini ya. Saya kira dia adalah orang berkebangsaan Amerika. Nah, itu opini. Think di sini adalah opini, berarti di sini tidak ditambah dengan verb ing. Kalau thinking yang menyatakan tentang sedang berpikir, nah itu bisa ditambahkan dengan ing di belakangnya. Selanjutnya ada mental states. Mental states ini ada forget, imagine, know, mean, notice, dan yang lain-lainnya. Nah, ini juga tidak boleh memakai verb ing ya. Contohnya saya contohkan dengan know di sini. I am knowing John, ini salah. Yang benar adalah I know John. Saya mengenal John, bukan saya sedang mengenal John ya. Jadi kalau yang ini diterjemahkan jadi saya sedang saya sedang mengenal John, berarti ini salah. Yang benar adalah hanya I know John. John-nya ini know-nya ini tidak ditambahkan dengan verb ing. Tidak ditambahkan ing belakangnya ya. Yang selanjutnya adalah tentang emotions dan atau desires. Ini banyak ya yang tidak boleh diubah jadi verb ing. Ada envy, ada fear, dislike, hate, like juga, love, dan yang lainnya sampai wish. Contohnya I am liking this pizza. Ini salah ya. Liking dalam kalimat ini tidak ditambah verb ing. Kalimat yang benar adalah I like this pizza. Yang kedua, I am needing some food. Ini juga salah, tidak seharusnya dengan present continuous. Need di sini tidak ditambah verb ing. Jadi kalimat yang benar kalian bisa buat kalimat I need a sandwich atau I need some food ya. Begitu juga berlaku pada semua verb yang ada di sini, yang artinya adalah emotion atau desire ya. Yang lainnya itu ada to look yang artinya adalah resemble ya, bukan untuk mencari ya. Look yang mencari itu bisa pakai ing. Maksudnya di sini adalah look yang artinya adalah resemble atau menyerupai. Seem, to be in most cases juga, dan to have. To have ini yang artinya adalah memiliki sesuatu ya. Contohnya ini have ya. Laura is having a BMW. Ini salah ya. Laura tidak sedang memiliki sebuah mobil BMW. Jadi kalimatnya pun dalam bahasa Indonesia sama ya. Laura memiliki sebuah mobil BMW. Bukan Laura sedang memiliki sebuah mobil BMW. Atau kalimat lainnya Laura possesses a BMW. Laura memiliki sebuah mobil BMW. Yang ini yang dengan contohnya look ya. Kalimat yang pertama ini he is looking like Ed Sheeran. Maksud kalimat ini adalah dia terlihat seperti Ed Sheeran atau dia mirip seperti Ed Sheeran. Di sini look-nya tidak boleh memakai verb ing. Kalimat yang benar adalah yang di bawah, he looks like Ed Sheeran. Nah, seperti itu contohnya. Ada beberapa pengecualian ya. Pengecualian itu beberapa perception verb ya, seperti see, hear, feel, taste, dan smell. Itu
kadang digunakan bersama-sama dengan kata can. Jadi seperti I can see bla bla bla. Jadi verb ini ya, see, hear, feel, taste, dan smell ini dapat digunakan di dalam bentuk continuous, tetapi dengan arti yang berbeda. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ada dua pasang kalimat untuk mencontohkan hal yang berbeda. Oke, kalimat yang pertama dan kedua. This coat feels nice and warm. Sini kata yang di highlight adalah feels. Feels-nya ini menceritakan tentang perception, ya, perception dari kualitas dari mantelnya. Jadi feels di sini tidak boleh memakai verb ing karena ini adalah menceritakan tentang perception. Yang di kalimat kedua di sini feel-nya ditambah dengan ing, dan ini benar karena di sini menceritakan tentang keadaan kesehatan. Ya, John's feeling much better now, itu benar. Jadi ini menceritakan tentang kesehatannya, bukan tentang perception-nya terhadap sesuatu. Nah, gitu ya. Oke, yang kedua di sini ada sepasang kalimat juga tentang possession. Yang kalimat pertama, she has 3 dogs and a cat. Nah, have di sini yang berubah bentuk menjadi has itu menceritakan tentang possession. Jadi tidak dalam bentuk verb ing, ya. Tetapi yang kalimat kedua ada have juga, tetapi dalam bentuk ing. She's having supper, itu artinya adalah dia sedang makan, dan artinya bukan dia sedang memiliki makanan, ya. Artinya bukan possession. Berarti have di sini bisa ditambah dengan verb ing dan digunakan dalam kalimat present continuous. Pasangan yang ketiga, I can see Anthony in the garden. Nah, see di sini adalah perception juga ya, apa yang kita lihat dengan panca indera kita. Itu see di sini tidak ditambah ing karena ini termasuk ke perception. Kalimat yang kedua di sini I am seeing Anthony later. Nah, artinya di sini adalah saya akan menemui Anthony nanti. Ya, jadi ini menceritakan tentang planning atau rencana untuk bertemu. Jadi see di sini artinya adalah akan menemui, ya. Artinya bukan perception, jadi bukan apa yang kita lihat dengan mata. Jadi ini bisa ditambahkan ing di belakangnya dan digunakan dalam kalimat continuous. Oke, nah ini ada latihan juga untuk kalian membiasakan membedakan yang mana yang verbnya bisa diubah menjadi verb ing, yang mana yang tidak. Di sini ada 5 kalimat. Kalian tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Yang nomor 1, you are looking nervous, ini benar atau salah. Sampai ke nomor 5, I hear a spooky sound from backyard, ini benar atau salah. Kalian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Silahkan berikan nomor 1 true atau false, nomor 2 true atau false, sampai ke nomor 5 ya. Nah, gimana materinya tadi tentang non-action verb pada present continuous? Semoga bisa diterima dengan baik. Untuk video lainnya tentang present continuous, linknya sudah saya cantumkan di description box. Ada satu lagi part tentang present continuous, yaitu tentang bagaimana caranya kita membedakan penggunaan present continuous dan simple present. Silakan dilanjutkan ke part 3 ya.